Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman YouTube Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang di Weril Channel. Kali ini Weril Channel melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil kesayangan, mobil tua, yaitu mobil Suzuki SX4 tahun 2008 manual. Kita mulai perjalanan ini dari perempatan SGC Sentra Grosir Cikarang menuju Puri Nirwana Residen Cikarang. Sambil kita mengendarai mobil Suzuki SX4, kita dengarkan apa isi khutbah Jum'ah hari ini. Mungkin teman-teman banyak yang lupa apa tadi isi khutbah yang disampaikan oleh khotib saat sholat Jumat. Salah satunya isi khutbah yang akan kami sajikan ini. Selamat menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita kembali meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dua nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat inilah kita hidup, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikembalikan kepadanya bersama dengan dua nikmat ini, nikmat iman dan Islam. Kemudian selawat dan taklim kita diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa membimbing umat manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat rahimahumullah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini pula, Topik mengajak kepada semuanya, termasuk kepada diri sendiri, untuk kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dengan cara menjalankan segala perintahnya, dan penuh harap setiap amalan yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimahumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Salatul muhlikatin, syukrun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Ada
tiga perkara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan membinasakan kita. Yang pertama, syuhun muto'un, syuhun, pelit yang diikuti. Ada dua sifat yang tercela, yang mirip tapi tidak sama. Ada namanya al-bukhlu bakhil, ada namanya syuhun, pelit. Bakhil artinya dia hanya pelit kepada orang lain, tidak ingin rezekinya, nikmat dari Allah dibagikan kepada orang lain. Dia hanya ingin menikmati sendiri apa yang dia dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bakhil. Kemudian yang kedua, syuhun. Selain bakhil, sudah pelit kepada orang lain, dia juga pelit kepada dirinya sendiri. Sudah pelit kepada dirinya sendiri, dia juga ingin mengambil hak orang lain atau tamak. Maka ini dikatakan oleh Rasulullah adalah sifat yang akan membinasakan kita. Kenapa dia membinasakan? Karena orang yang pelit saja kepada orang lain berarti itu tanda kurangnya iman di dalam diri kita. Apalagi ditambah dengan ingin menguasai hak orang lain atau tamak, maka ini akan membinasakan dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, di antara penyebab perang dengan beberapa negara di zaman dahulu adalah karena adanya rasa syuhun, sifat syuhun, yaitu ingin menguasai hak tanah milik orang lain. Jamaah Jumat rahimahumullah, dalam Al-Quran bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang menjauhkan dirinya daripada syuhun pelit, maka dialah orang-orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Majtama'a syuhun wal imanu fi qalbi ahadin abada." Tidak akan pernah berkumpul antara bakhil, syuhun dan iman di dalam hati seorang mukmin. Kemudian sifat yang kedua yang akan membinasakan yaitu hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 jenis hawa nafsu. Yang pertama, nafsul mutmainnah, yaitu hawa nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang harus kita ikuti. Kemudian ada nafsu lawamah, yaitu nafsu yang berada di tengah-tengah, hawa nafsu yang ada di tengah-tengah. Makanya dikatakan dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsu hawa nafsu pertengahan ini harus senantiasa dinasihati, harus senantiasa diberitahukan bahwasanya akan terjadi hari kiamat, akan ada hari pembalasan. Kemudian hawa nafsu yang ketiga yaitu al-ma'rufun bisu, yaitu hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan. Inilah yang harus kita lawan, harus berjihad melawan hawa nafsu al-ma'rufun bisu. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita, maka inilah yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah yang lebih sesat daripada mereka yang memperturutkan hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang membinasakan yaitu yajabul mar'i bi nafsi, merasa bangga dengan dirinya. Di antara sifat alamiah manusia adalah ingin selalu dipuji, senang sekali dengan pujian. Dan di antara satu tujuan misi daripada iblis adalah menanamkan kesombongan di dalam hati manusia. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dharratun minal kibr. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan maupun sebesar biji zarah. Sedangkan misi tadi adalah menenangkan kesombongan dalam hati kita. Apa pintu daripada kesombongan? Adalah merasa bangga dengan apa yang kita dapatkan, merasa bangga dengan pujian.
Kalau bukan karena Bapak, proyek ini tidak akan terjadi. Kita merasa bangga. Kalau bukan karena saya, acara ini tidak akan terjadi. Hati-hati, saudara jamaah Jumat yang rahimakumullah. Ini adalah awal daripada terletaknya kesombongan di dalam hati kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberi kemanfaatan untuk kita semuanya, dan kita terhindar dari 3 perkara yang akan membinasakan diri kita dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعل التقوى خير زاد وأمرنا أن نتزود بها إلى يوم الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا يأتي إلى ذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.